Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zukhruf ayat ke-45 dan ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billah minasy syaithanir rajim, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah wahai Nabi Muhammad kepada pengikut rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menjadikan selain Allah yang Maha Pengasih sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Faqala, maka Musa berkata, inni rasulu rabbil alamin, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb sekalian alam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-45, was'al man arsalna min qablika mir rusulina, tanyakanlah wahai Muhammad kepada orang yang telah kami utus rasul kepada mereka sebelummu. Di sini ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bertanya. Jadi khitab, sasaran dari perintah di dalam ayat ini tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau diperintah oleh Allah untuk bertanya. Kepada siapakah pertanyaan itu diajukan? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama diambil dari zahir ayat, apa yang nampak pada ayat tersebut. Dari zahir ayat, yang ditanya di situ adalah nabi-nabi terdahulu sebelum diutusnya, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man arsalna, tanyalah kepada orang yang telah kami utus sebelummu. Berarti di sini nabi-nabi terdahulu. Baik. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah nabi-nabi terdahulu itu sudah pada meninggal dunia? Barakallahu fikum. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk bertanya kepada mereka? Nah, disinilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penjelasan mufassir, ini peristiwanya terjadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu
keajaiban dalam masa hidupnya yang menjadi mukjizat bagi dirinya, yakni pada peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan beberapa nabi dan rasul sebelum beliau pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Disitulah Nabi diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Tentu ya ini perkara gaib ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak menyaksikannya. Ada juga yang menyatakan bahwa yang ditanya itu adalah para pengikutnya, yakni para pengikut Nabi dan Rasul sebelum beliau. Siapa mereka? Yakni mukmini ahlil kitab, orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Kepada mereka lah pertanyaan tersebut diajukan. Ala kulli hal, ibu yang dirahmati Allah, kepada siapapun pertanyaan ini diajukan, apakah kepada para nabi dan rasulnya di peristiwa Isra dan Mi'raj, ataukah kepada para pengikut dari nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi inti bagi kita itu adalah apa esensi dari pertanyaannya, kemudian bagaimana jawabannya, kan begitu. Isi pertanyaannya adalah aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ini isi pertanyaannya. Artinya pertanyaan yang diajukan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau, atau pertanyaan yang diajukan kepada para pengikut nabi dan rasul sebelum beliau. Apakah kami menjadikan selain Allah yang Maha Pengasih sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Artinya, apakah ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangatlah jelas bahwa tidak ada satupun nabi dan rasul yang membolehkan kesyirikan. Dakwah mereka semuanya sama. Dakwah mereka adalah dakwah yang satu, yakni dakwatut tauhid. Mendakwahkan tauhid kepada masing-masing umat mereka. Maka Allah hanya menentukan satu ilah yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Para nabi dan rasul menentukan satu ilah yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya, yakni Allahu Azza wa Jalla. Para malaikat juga mempersaksikan tentang keesaan Allah. Demikian pula orang-orang yang diberi ilmu, semuanya menjadi saksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para nabi dan rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita memahami tentang bersepakatnya para rasul di atas tauhid. Karena seluruh nabi dan rasul itu dakwahnya sama. Ajaran yang diusung oleh mereka dari semenjak nabi pertama, rasul pertama, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinuhum wahid, agama mereka sama, inti ajaran agama mereka sama, yakni la ilaha illallah. Mereka semua bersepakat di atas itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya di surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, mendakwahkan. Apa yang didakwahkan? Ani'budullah
wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Di antara makna taghut adalah sesembahan selain Allah. Sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Jelas dari ayat tersebut, juga dari surat An-Nahl ayat 36, bahwa semua nabi dan rasul bersepakat di atas ajaran tauhid. Inti ilmu yang mereka sampaikan ilmu tauhid. Amalan yang mereka ajarkan, mengajarkan untuk beramal hanya karena Allah, beramal hanya karena Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itulah tauhid. Demikian pula apa yang didakwahkan dan mereka serukan kepada masing-masing umat. Semuanya sama, semuanya sepakat di atas kalimat tauhid. Baik. Faidah yang keempat, di dalam ayat ini disebut salah satu di antara nama Allah yang husna, yakni Ar-Rahman. Penetapan Ar-Rahman sebagai nama Allah yang khusus baginya. Nama ini termasuk nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh disandang oleh siapapun. Makna dari Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat, kasih sayang yang maha luas, meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Nah, disitulah kenapa ini menjadi kekhususan bagi Allah, karena manusia tidak memiliki itu. Manusia punya sifat rahmat tidak? Ibu-ibu, manusia punya sifat kasih sayang? Punya. Apakah kasih sayangnya meliputi segala sesuatu? Tidak. Kasih sayang yang terbatas. Apa yang terbatas? Kadarnya. Kadar kasih sayangnya terbatas. Kemudian juga durasinya. Kalau kita nanti mati, bisa menyayangi orang-orang yang lain? Tidak bisa, sudah selesai urusan. Begitu kan? Durasinya terbatas, kadarnya juga terbatas. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tidak dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Sehingga Allah disebut dengan Ar-Rahman. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Jadi disinilah kenapa nama ini khusus bagi Allah. Ya, karena memang yang mampu seperti itu hanya Allah. Nama Allah Ar-Rahman itu terulang penyebutannya sebanyak kurang lebih 57 kali di dalam Al-Quran. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa faidah, 4 faidah dari ayat ke-45. Berikutnya kita masuk di pembahasan ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun
dan juga pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb sekalian alam. Pelajaran pertama dari ayat yang mulia ini, penetapan Musa alaihi salam sebagai nabi dan rasul, utusan Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau itu Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarih. Tarih ini nama lain dari Azar. Bin Nahur bin Sarug bin Raghu bin Falih bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matushalakh bin Khanuh. Khanuh ini Idris, Nabi Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anuz bin Shith bin Adam. Baik, ibu yang dirahmati Allah, ada yang hafal nasabnya sampai Nabi Adam? Sampai kakek 3 saja enggak tahu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, itulah Nabi Musa alaihi salam. Beliau itu nabi dan rasul utusan Allah. Nabi dan rasul utusan Allah. Bisa dilihat di surat Maryam ayat 51. Surat Maryam ayat 51. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Musa di dalam kitab Al-Quran. Nabi Musa itu benar-benar orang yang terpilih, dan beliau benar-benar seorang rasul dan seorang nabi. Jelas ya? Beliau seorang rasul dan seorang nabi. Itulah Nabiullah wa rasuluhu Musa alaihi salam. Bahkan beliau itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu sebuah gelar khusus bagi Nabi dan Rasul. Gelar khusus bagi Nabi dan Rasul pilihan yang mempunyai kesabaran, ketabahan yang kokoh dan luar biasa dalam berdakwah dan menyampaikan risalah. Ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad, kemudian Nabiullah Ibrahim, kemudian yang sedang kita bahas di sini Nabiullah Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi mussalatu wa atamut taslim. Tentang Rasul Ulul Azmi bisa dilihat di surat Asy-Syura ayat 13. Surat Asy-Syura. Surat keberapa, Bu? 42. Ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Dialah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya. Kepadamu di sini siapa?
Syara'a lakum minad din. Dialah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya. Kepada siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad, itu pula yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Taib. Ulangi. Dialah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ilaika. Nah, ka di sini Nabi Muhammad. Jadi kepada Nuh, kemudian kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. 3 tuh. Wa Musa, kepada Nabi Musa. 4. Wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Apa kemudian isinya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Yaitu tegakkanlah agama, tegakkanlah keimanan, ketakwaan, tegakkanlah syariat Allah, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi di sini disebutkan ada berapa rasul? 5. Ada 5 rasul. Yang pertama disebut Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Maka di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Surat Al-Ahzab. Surat ke-33. Di ayat yang ke-7. Allah juga menyebutkan tentang 5 rasul ini. Yakni Rasul Ulul Azmi. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadnahum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, maksudnya dari Nabi Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. 5 nabi dan rasul disebut di sini. Yang kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat teguh, perjanjian yang sangat kokoh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, surat apa lagi, Bu? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Surat apa itu? Al-Ahqaf. Sudah lewat ya pembahasan ini. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Di penghujung surat Al-Ahqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Taib, ulul azmi itu maksudnya 5 nabi dan rasul yang tadi disebutkan di surat apa tadi? Asy-Syura ayat 13, kemudian surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Nah, di sini berarti Nabiullah Musa alaihi salam beliau termasuk Rasul Ulul Azmi.
Kemudian faidah berikutnya, Nabiullah Musa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 350 kali penyebutan. Jadi kalau ditanya Nabi dan Rasul siapa yang sering disebut di dalam Al-Quran, yang sering dikisahkan di dalam Al-Quran, jawabannya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ini keistimewaan tersendiri bagi Nabi Musa. Sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau ini diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Ila Fir'auna wa malaihi. Beliau diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan juga kaumnya yang mayoritas adalah Bani Israel. Yaitu setelah Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan melakukan berbagai kerusakan di muka bumi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dilihat ya di antara kisah Nabi Musa itu ada di surat Al-Qasas. Surat tentang kisah-kisah. Di ayat-ayat pertama, yang pertama kali dikisahkan adalah Nabi Musa alaihi salam. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah berfirman, Tasimim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Jadi kalau ada pemimpin zalim sewenang-wenang kemudian menjadikan penduduknya itu berpecah belah, ya, dia menggunakan namanya manajemen konflik, gitu ya, dibuat rakyatnya berkonflik. Ini berarti mirip-mirip apa? Fir'aun. Itu kerusakan yang dilakukan Fir'aun. Dia semena-mena, dia sangat sombong, sewenang-wenang dengan kekuasaannya di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Nah, sukanya nindas. Biasanya yang ditindas itu siapa? Oligarki atau rakyat kecil? Yang ditindas itu rakyat kecil, gitu ya. Oligarki diistimewakan, gitu kan? Yang korupsi 300 sekian triliun, dendanya cuma 5.000. Yang melihara landak tanpa sengaja, begitu ya, dendanya berapa, Bu? Di penjara 5 tahun, sama-sama 5 tahun, begitu kan? Ngeri. Semoga Allah menjaga negeri ini. Ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Istilah ini cocok mungkin untuk sebagian oknum di negeri ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu Fir'aun, ya. Fir'aun. Dia menindas segolongan dari Bani Israel. Dia nyembelih anak laki-laki mereka,
membiarkan hidup anak perempuan mereka. Karena ya saking rakusnya dengan kekuasaan. Ketika ada info dari orang-orang terdekat kerajaan, begitu ya, orang-orang istana, bahwa akan ada bayi laki-laki yang lahir yang kemudian akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun, maka dia bertindak sewenang-wenang. Tidak ada bayi lahir laki-laki melainkan harus dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan, sungguh dia, yakni Fir'aun itu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah kemudian setelah terjadinya banyak kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Musa alaihi salam dengan kisah yang masyhur tentang Nabi Musa alaihi salam. Tentu bukan di sini pembahasannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini Allah menyatakan bahwa Nabiullah Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat. Dengan ayat. Ayat di sini adalah di antaranya kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi kitab suci yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Baik, itu mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi ini mukjizat terbesarnya, diturunkan kitab Taurat kepada beliau. Bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 154. Thumma atayna Musal kitaba tamama ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami telah memberikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, dan tafsilan untuk menjelaskan segala sesuatu, juga wahudan sebagai petunjuk, warahmah juga sebagai rahmat, agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian mukjizat yang lain disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya mukjizat Nabi Musa itu tangan yang bercahaya. Tangan beliau bisa bercahaya dengan izin Allah. Tangan kita bercahaya enggak, Ibu? Remeng-remeng. Baik, di surat Al-A'raf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Ini semua mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Kemudian di antara mukjizat Nabi Musa yang sangat terkenal, beliau itu memiliki tongkat. Tongkat yang dengan izin Allah menjadi mukjizat. Pertama, tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Allah berfirman masih di surat Al-A'raf ayat 107. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenar-benarnya. Ini dalam rangka untuk melawan sihirnya
tukang sihirnya Fir'aun. Dan sebagaimana namanya, mukjizat. Mukjiz. Mukjiz itu apa, Ibu? Mukjiz itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi ajz wal kasali dan kasal. Ada ajz, ada kasal. Ajz itu apa? Lemah. Mu'jiz berarti untuk melemahkan. Mukjizat, perkara-perkara luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul di luar kemampuan manusia dalam rangka mukjiz, melemahkan kejahatan, tipu daya musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lemah, lihat di situ. Tukang sihirnya Fir'aun kan ngelemparin apa, Bu? Ngelemparin tali temali, kemudian jadi ular-ular kecil. Nabi Musa diperintah oleh Allah, fa'alqa asahu. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, fa idza hiya thu'banun mubin. Kemudian tongkatnya itu berubah menjadi ular besar yang melahap ular-ular kecil tadi. Berarti kan mukjiz untuk melemahkan, melenyapkan kejahatan dan tipu daya musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Itu fungsi daripada mukjizat sebagaimana namanya. Yang keempat, tongkat Nabi Musa itu dengan izin Allah bisa membelah laut. Membelah laut. Masya Allah. Laut apa yang dibelah? Laut Merah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ada yang pernah ke Laut Merah, Bu? Semoga bisa ke sana ya, sambil ke Masjidil Aqsa. Kalau Laut Merah di Jeddah juga ada, itu masih Laut Merah. Tapi bukan di situ ya, Laut Merah yang Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Itu Laut Merah yang di ujung dekat di Mesir. Di surat Asy-Syu'ara ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Terbelah, kemudian tengahnya jadi jalan, kemudian lautan yang terbelah itu ya seperti gunung yang besar. Kebayang kayak apa, Ibu? Jadi airnya itu tidak tumpah. Dia seperti dinding gunung yang besar, tebing yang sangat besar. Nah, bawahnya itu dipakai jalan oleh Nabi Musa dan kaumnya yang beriman untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa sudah disampai daratan seberang sana, maka kemudian Allah kembali menyatukan lautan tersebut. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Itu. Nah, itu dengan dipukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, tongkat beliau membelah batu sehingga mengeluarkan air. Masya Allah. Kalau ada di Balikpapan nih enak sekali, Ibu. Balikpapan lagi krisis air.
1 detiknya cuman bisa memompa 1.500 liter. 1 detiknya untuk 900.000 jiwa manusia penduduk Balikpapan. Ini dari data ya. Samarinda penduduknya 800.000 jiwa. Dan air yang mampu disedot sekitar 2.500 per detik. 2.500 liter per detik untuk 800.000 jiwa penduduknya. Sedangkan kita 900.000, 1 detiknya cuma 1.500 liter. Jadi kurang tidak Ibu? Kurang. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau air itu kekurangan, biasanya manusia kesusahan. Begitu kan Ibu? Kebutuhan mendasar air ini. Tadi ayamnya lancar Bu? Mati. Banyak-banyak istighfar. Supaya Allah turunkan hujan. Yursilis samaa alaikum midrara. Kan begitu ayatnya. Surat apa itu? Surat Nuh. Salah satu solusinya kan banyak istighfar. Barangkali kita kurang istighfar, sehingga Allah itu tidak nurunin hujan. Kalau tidak nurunin hujan, debit air di Waduk Manggar tentu berkurang. Akhirnya pasokan ke masyarakat juga berkurang. Maka salah satu solusinya banyakin istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh dia itu maha pengampun. Apa fadilahnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Begitu. Kok jadi bahas air ini? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyak istighfar Ibu ya. Banyak istighfar. Alhamdulillah kalau air minum gak kekurangan ya. Nah, tongkat Nabi Musa, kita balik lagi ke mukjizat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu membelah batu sehingga mengeluarkan air dengan izin Allah. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Masya Allah. Mukulkan tongkat ke batu, terpancar air. Ya. Kita ngegali, ngebor, sudah puluhan meter, nggak keluar-keluar juga. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Di situ tuh poin juga. Kalau orang berkeliaran di muka bumi, ya, melakukan berbagai macam kerusakan, maka Allah tahan air itu. Ya, Allah tahan air itu. Ya, hutannya dibabat, lautnya dirusak, gitu ya. Sungainya dicemari. Bagaimana kita tidak kekurangan air? Nasallallahu as-salama wal afiyah. Nastaghfirullahal azim. Terakhir,
Mukjizat yang keenam dari mukjizat Nabi Musa diantaranya menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Allah kisahkan di surat Al-Baqarah ayat 73. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu itu mengerti. Jadi ada kisahnya ya. Pada masa Nabi Musa alaihi salam ada satu peristiwa pembunuhan yang pelakunya masih belum diketahui siapa nih pelakunya. Keluarganya korban yang terbunuh itu segera mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Maka dengan petunjuk dari Allah, Nabi Musa alaihi salam kemudian memerintahkan keluarga korban untuk mencari seekor sapi yang memiliki karakteristik istimewa, yakni tidak pernah digunakan untuk membajak, ya, bertubuh gemuk, betina dan berwarna coklat keemasan. Sapi tersebut lantas disembelih. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam mengambil sebagian dagingnya. Selanjutnya potongan daging sapi itulah yang dipukulkan ke tubuh mayat korban pembunuhan tadi. Maka dengan mukjizat, dengan izin, kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, mayat tersebut tiba-tiba hidup kembali dan memberikan keterangan tentang identitas pembunuhnya. Namun setelah memberikan informasi tersebut, dia kembali mengalami kematian. Jadi Masya Allah ini ya, mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Kita juga begitu kan Ibu? Tapi ya kalau yang dikisahkan ini berarti 3 kali mati, 3 kali hidup. Mati pertama sebelum kita ada di dunia ini. Hidup kedua di alam rahim. Hidup di dunia. Hidup di dunia. Kemudian mati lagi yang kedua kali. Kemudian hidup lagi yang kedua kalinya, yakni setelah kematian. Dulu kita nggak ada kan Ibu? Dulu kita ada nggak? Tidak ada. Berarti kan ya dikatakan sebagai kematian, ketidakadaan. Baru diadakan. Nah, sekarang ini kita baru diadakan. Nanti akan ditiadakan lagi. Mati nanti kita. Baru akan diadakan lagi. Berarti 2 kali tidak ada, 2 kali ada. Nah, kalau yang dikisahkan Nabi ya tentang peristiwa di masa Nabi Musa ini, berarti dia 3 kali itu. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada, ditiadakan, diadakan lagi, ditiadakan lagi, diadakan lagi nanti di akhirat. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita nanti bahas ayat ke 47 dan seterusnya. Sisa berapa ayat surat Az-Zukhruf? Masih panjang ya. Surat Az-Zukhruf semuanya 89 ayat. Kita sekarang ayat di 46. Jadi baru separuhnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.